Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Syukur kepada Allah karena kita diberi kesempatan bersekutu dengannya pada hari ini bersama-sama di dalam ibadah minggu GKPS Maranatha Medan. Dengan tema minggu ini 26 Juli 2020 ialah mengasihi sebagai perintah yang baru. Saya yakin dimanapun kita sekarang berada untuk beribadah, kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Amin. Sebelum memulai ibadah kita, aku persilahkan jemaat untuk bersaat teduh sejenak, mempersiapkan diri, hati dan pikiran kepada Allah. Mari kita bersaat teduh. Saudaraku, jika kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu karena kekuatan dari Tuhan. Mari bersama-sama bersatu hati, kita nyatakan bangkit serukan nama Yesus. Karena dengan kuasa namanya, segala kuat iblis mampu dikalahkan. Kita angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Kita serukan, bangkit memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini dari awal. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dalam puri-purinya
Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, Engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang adil dan yang benar, kepadamu kami bersyukur dan bersembah, karena tiada yang setara dengan Engkau. Engkau telah mengajarkan kepada kami apa yang baik yang berkenan bagimu, tetapi kami sering melalaikannya. Kami memohon supaya Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, serta mengingatkan kami supaya selalu rendah hati di hadapan-Mu. Olehnya, kami semakin diperlengkapi untuk segala pekerjaan yang baik, berlaku adil, serta mencintai kesetiaan. Kami memanjatkan doa ini melalui Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Sama seperti rusa rindu akan aliran sungainya, maka jiwa kami pun rindu akan Engkau Tuhan. Karena kami yakin percaya di dalam hadirat-Mu, jiwa kami disegarkan, hati kami dipulihkan. Mari jemaat Tuhan saat ini kita mohon kepadanya, mohon kepada Roh Kudus agar mengobarkan kerinduan kita untuk berjumpa saat ini dengan Allah. Melalui pujian Tuhan, aku rindu. Kami rindu akan urapan-Mu. Kami rindu dengan Roh Kudus-Mu untuk memenuhi hati kami, melawat hidup kami. Kita naikkan pujian ini dari awal. Tuhan, aku rindu.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk memohon keampunan dosa kita. Bapa kami yang di surga, kami datang untuk mengaku serta memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mengaku bahwa kami sering lalai dalam melakukan perintah-Mu. Engkau memanggil kami untuk selalu mengarahkan mata kami kepadamu, tetapi kami lebih suka mengarahkan pandangan kami kepada keinginan dunia. Engkau telah memanggil kami menjadi murid-Mu yang setia, menebar kasih kepada sesama, mendoakan musuh, dan memperdamaikan sengketa. Tetapi kami sering melukai hati kawan kami oleh tingkah ujar kami, tutur kata bercela dan suka menolak orang yang berkeluh kesah. Tuhan telah perintahkan agar kami mau memanggil Tuhan di dalam segala kesesakan. Tetapi nyatanya kami justru bersandar pada pikiran kami sendiri. Ampunlah kami ya Tuhan, karena sering tawar hati, lalai dalam tanggung jawab. Ya Tuhan, ampunilah kami yang seringkali kurang pasrah diri pada tuntunan-Mu yang sang ilahi. Kami berjalan di jalan sendiri, membuat seolah hidup bagai laut yang menderu. Ampunkan kami yang sering sombong dan pongah, yang menganggap diri mampu mengarungi dalam hidup yang menderu. Lupa pada kebenaran sejati bahwa Yesus adalah nahkoda biduk abadi. Ampunkanlah kami ya Tuhan, yang sering bimbang dan ragu akan kebenaran firman-Mu, yang sering goyah pada pendirian jati diri karena terjebak pada kalkulasi duniawi. Ampunkanlah kami ya Tuhan, yang masih hidup dalam keserakahan, dengan lambat berbagi, tak sudi memberi, yang acuh dan tak peduli pada sesama dan keluarga. Ampunkanlah kami ya Tuhan, jika aksi, kata dan laku belum benahi diri untuk cerminkan penyesalan diri. Curahkanlah Roh Kudus untuk membaharui hati, budi dan pikiran kami. Ya Tuhan, kobarkanlah api semangat Roh Kudus agar kami mampu menjadi umat yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kawan dan sahabat setia, bagi teman dan sesama. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Karena itu, dengarkan dan yakinilah firman Tuhan, janji akan keampunan dosa kita yang tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 1 tambah 25. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Akulah dia yang menghapus dosa dan pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih dan maha pengampun. Dari kungkungan duka kelam, Dia bawa kita masuk ke dalam terangnya yang abadi, bebas dan penuh sukacita. Mari kita nyatakan respon kita terhadap pengampunan dosa oleh Allah. Kita bernyanyi pujian dari PKJ nomor 46 ayat 1 tambah 3 dari kungkungan duka kelam.
Tuhan, aku datang. Masuk ke dalam bandar tenang. Aku datang padamu. Mari kita naikkan ayat yang kedua. Keputusasaanku, ku masuk ke dalam anugerah-Mu. Dalam susahku aku datang. Yesus Tuhanku. Ya Yesus Tuhanku. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats bacaan minggu ini, yang tertulis dalam Imamat pasal 19 ayat 9 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanamanmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hendaklah kamu menabur, maka kelak kamu akan menuai. Dan apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Sebagai anak-anak Allah, Allah rindu agar kita menabur benih kasih setiap saat, setiap waktu,
agar kelak kita menantikan tuaian, kita bersuka cita membawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Tabur waktu pagi. Kita akan bersuka membawa berkasnya. Mari kita nyanyikan ayatnya yang kedua. Diterik sang surya di telapak awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti pada tiba tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Jika kita renungkan segala kekurangan dan keberdosaan kita, maka kita akan menyadari bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan setiap jam, setiap waktu. Karena di dalamnya lah sejahtera penuh ada dalam kita. Mari saat ini kita akan mempersiapkan diri menaikkan doa syafaat kita. Kita bernyanyi dari PKJ 457 ayat 1 tambah 5. Ya Tuhan, tiap jam. Tuhan tiap jam, ku puji namamu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milikmu. Ya Tuhan tiap jam,
Doa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Layak-lah ya Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Tiada ilah-ilah lain yang kami sembah, hanya Engkau saja ya Tuhan yang kami sembah dalam hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, sepanjang hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Agar hidup kami terus berkenan bagi-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, bersyukur Tuhan untuk pelayan-Mu yang sudah selama ini mengerjakan kebaktian live streaming Tuhan. Apakah tim musik, apakah tim kreatif, anak-anak Tuhan, Parhorja yang melayani ya Tuhan. Biarlah semua ya Tuhan, hati kami persembahkan kepadamu Tuhan. Ajari kami Tuhan terus melayani Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itulah ya Tuhan tujuan daripada hidup kami. Bagaimana kami juga mempersembahkan hati dan jiwa kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kegiatan yang ada boleh di gereja ini Tuhan. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan kegiatan yang di luar daripada tempat kami ini Tuhan, yaitu adat penguburan daripada orang tua Henry Togatorop yang sudah dilakukan Tuhan. Bersyukur Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Berkati ya Tuhan keluarga yang ditinggalkan oleh orang tuanya, supaya tangan Tuhan terus menolong mereka di dalam menghadapi duka cita ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang menghiburkan keluarga daripada Henry Togatorop supaya menjalani hari-hari ini bersama-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga ya Tuhan mohon pengampunan akan dosa-dosa kami Tuhan, atas ketidaktaatan kami Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang seminggu ini, hari-hari yang lalu ya Tuhan, biarlah ya Tuhan pengampunan yang daripada-Mu memberikan sukacita bagi kami. Dan kami semakin hari semakin lama semakin meninggalkan akan dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan semakin hari semakin melakukan seturut daripada kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Sehingga hidup kami berarti bagi-Mu Tuhan. Sehingga kami layak untuk datang kepadamu Tuhan di dalam hari-hari kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana kebaktian kami Tuhan. Kami belum tahu Tuhan, apakah kami kebaktian di gereja ini nantinya Tuhan. Apakah mungkin di bulan-bulan Agustus atau nanti, enggak tahu kami Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati ya Tuhan semuanya. Kami boleh mempersiapkannya dengan baik. Apakah pelayan-Mu Tuhan, apakah pemusik, tim protokol kesehatan, bahkan jemaat-Mu yang datang nantinya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati supaya kami benar-benar mempersiapkannya dengan baik ya Tuhan. Secara khusus dengan keadaan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Supaya kami patuh dalam peraturan pemerintah dan juga patuh terhadap mengatasi COVID-19 ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk sermon kami ya Tuhan yang masih terus kami lakukan secara online. Berkati Parhorja-Mu Tuhan semua, agar semua bisa mengikuti dengan baik ya Tuhan. Supaya kami bisa walaupun dalam lewat WA kami juga Tuhan tetap semangat dalam mengerjakannya. Dan waktu-waktu ke depan mungkin kami sudah melakukannya di gereja ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk penyusun naskah sejarah yang terus sudah mengerjakan pelayanannya Tuhan. Bahkan setiap hari Minggu kunjungan-kunjungan kepada narasumber. Kiranya Tuhan berkati tim ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk tim doa ya Tuhan, yang setiap hari Sabtu Tuhan berdoa untuk kegiatan pelayanan kami. Berdoa untuk anggota jemaat kami Tuhan.
Lewat doa ya Tuhan kami dikuatkan ya Tuhan. Karena lewat doa kami ditopang ya Tuhan. Karena lewat doa Tuhan kami semakin mengerti akan bagaimana melayani sesungguhnya ya Tuhan. Sehingga pengharapan-pengharapan kami ya Tuhan kami sampaikan kepadamu Tuhan. Ya Tuhan berkatilah tim doa di dalam mengerjakannya Tuhan. Bapa dalam surga kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk kegiatan pemberian hadiah untuk anak-anak yang berprestasi, apakah tingkat SD, SMP, semua ya Tuhan. Berkatilah Tuhan, supaya lewat ini juga Tuhan, anak-anak semakin memacu, pendidikannya semakin lebih baik lagi ya Tuhan. Sehingga mereka punya cita-cita yang baik dan gereja siap mendukung dalam kegiatan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk kegiatan Pangapohon Simatua Dalahi Suandi Purba Borumunte ya Tuhan, yang akan diadakan hari Minggu nanti jam 16 sore ya Tuhan. Bapa dalam surga kami masih terus berdoa Tuhan untuk kegiatan pertemuan pengurus sektor dan PHMJ. Kiranya Tuhan berkati dalam rapat-rapat mereka ya Tuhan. Apa yang mereka putuskan nantinya Tuhan, biarlah itu semuanya daripada Tuhan. Berkati Bapak pimpinan kami Tuhan dalam mengkoordinasikannya ini, supaya semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih terus berdoa Tuhan untuk anggota-anggota jemaat kami yang masa pemulihan dalam kesembuhan ya Tuhan. Kami terus naikkan doa kami untuk orang tua kami Tuhan, untuk Situa P.Y. Girsang ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah pemulihan bagi orang tua kami ini. Setiap minggu Tuhan ada 2 kali untuk melakukan cuci darah ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau berkati ya Tuhan. Bahkan untuk Inang Situa S.J. Girsang dan Inang Situa Jansen Sinaga Boru Purba ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah ya Tuhan kedua orang tua kami ini Tuhan dalam masa pemulihan mereka, dalam masa lansia mereka ya Tuhan, supaya Tuhan berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami terus berdoa untuk Inang Situa Reulina Girsang ya Tuhan, yang mana dalam proses belajar berjalan Tuhan, akibat beberapa lama waktunya Tuhan, dia tidak bisa berjalan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati ya Bapa, berikan kesembuhan bagi Inang ini, supaya dia bisa nantinya bisa berjalan nantinya Tuhan. Bapa dalam surga kami berdoa untuk orang tua Bapak Ardes Saragi ya Tuhan, Inang dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan berkati Tuhan. Simatua perempuan Situa Maperobi Simanjuntak, kiranya Tuhan berkati, berikan kesembuhan ya Bapa. Simatua perempuan Situa Pristanto Damanik ya Tuhan, Opung Tomi Borpurba, kiranya Tuhan berkati ya Bapa. Berikanlah kesembuhan bagi orang tua kami semua ini Tuhan. Mereka semua sudah lansia ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan memberikan kesembuhan. Berkati keluarga demi keluarga Tuhan yang merawatnya, yang memberikan pengobatan, yang memberikan semangat ya Tuhan, supaya mereka tidak merasa sendirian, supaya mereka ada pengharapan bahwa Tuhan ada dalam diri mereka ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang masih terus merindukan akan keturunan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati ya Bapa. Kiranya Tuhan bukakan jalan bagi keluarga-keluarga yang masih terus merindukannya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan menolong mereka ya Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan nantinya yang menjawab semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anggota jemaat yang berdampak COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan. Mungkin ada yang di PHK, mungkin ada kekurangan penghasilan, mungkin ekonominya terganggu ya Tuhan. Ya Bapa, cukupkanlah bagi semua anggota ya Tuhan, anggota jemaat yang berdampak COVID ini ya Tuhan. Bapak kami berdoa juga untuk para medis kami ya Tuhan. Berkatilah Tuhan semua, khususnya ya Tuhan yang ada di anggota jemaat GPS Maranatha ya Tuhan. Ada banyak tim medis kami, apakah dokter, perawat, bidan ya Tuhan, yang bekerja di puskesmas, yang bekerja di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkati Tuhan, supaya mereka tetap sehat, supaya mereka tetap kuat di dalam melayani pasien nantinya Tuhan.
Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, yang sedang belajar, apakah tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMU, yang belajar daring ya Tuhan. Tidak mudah mereka Tuhan untuk belajar di rumah secara daring Tuhan. Mungkin kebosanan, mungkin gak mengerti, bahkan orang tuanya juga Tuhan. Berkati orang tuanya semua, anak-anak yang belajar di rumah ya Tuhan. Supaya mereka boleh dengan sabar membimbing, membantu anak-anak ini. Supaya mereka nanti punya cita-cita yang baik ya Tuhan. Ya Bapa, itulah kejadian yang ada dalam pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa supaya anak-anak ini juga punya semangat dalam belajarnya nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk anggota yang berulang tahun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menambahkan usia bagi mereka. Biarlah dengan pertambahan usia mereka ya Tuhan, mereka boleh sukacita, mereka boleh menyerahkan hidupnya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman ini Tuhan membukakan hati kami. Roh Kudus Tuhan tinggal dalam hati kami, memampukan kami untuk mengerti tentang firman-Mu Tuhan, bahkan mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Karena kami sadar ya Tuhan, tanpa Engkau ya Tuhan, hidup kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kerinduan hati kami dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam mengerjakan firman Tuhan, biarlah itu terus kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang membawakannya Tuhan. Kiranya urapi ya Tuhan, supaya firman ini boleh dimampukan dan kami mengerti apa maksud dari para firman ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan vokal grup dari Seksi Pemuda GKPS Maranatha.
Perintah baru telah diberikan Allah kepada kita, yaitu agar kita saling mengasihi satu sama lain, sama seperti Allah telah mengasihi kita, sehingga setiap orang dapat melihat bahwa kita murid Allah karena kita hidup mengasihi. Sebentar lagi firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya, maka mari kita siapkan hati, diri, dan pikiran kita. Kita nyanyikan pujian perintah baru. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Perintah baru ku beri padamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah melalui pekerjaan Roh-Mu, semua pemujian kami memuaskan hati-Mu, dan doa-doa kami pun kiranya berkenan kepada Tuhan, dan Engkau menjawabnya pada waktu-Mu dan dengan cara-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Mohon Roh-Mu juga mengajari dan menolong kami, supaya ada rasa haus, rasa rindu akan firman-Mu dalam diri kami, supaya kami suka mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Karena itu mampukan kami dengan sukacita menyambut firman-Mu untuk menaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari membaca kitab suci dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku,
Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Penulis Injil Yohanes menempatkan narasi ini setelah berbicara bagaimana Yesus dengan merendahkan hati dan merendahkan diri, membasuh kaki murid-muridnya, itulah pasal 13 ayat 1 sampai 20. Setelah itu dia berbicara kepada para murid-muridnya dan juga sekaligus menyatakan bahwa salah satu di antara murid akan menjual atau mengkhianati dia. Baru setelah itu Bapak Ibu Saudara, di belakang daripada teks ini berbicara tentang rencana keberangkatan Kristus naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya, itulah pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Baru nanti sekaligus berbicara janji seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai para murid-murid pasca kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus khususnya setelah Yesus nanti naik ke surga. Dalam alur inilah ditempatkan oleh penulis Injil Yohanes soal perintah yang baru untuk saling mengasihi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-31 dikatakan, sesudah Yudas pergi, itu peristiwa pada satu malam. Kenapa dikatakan sesudah Yudas pergi? Karena Yudas sebelumnya telah tahu Yesus bahwa dia akan mengkhianati, dan setelah itu dia mengambil cawan roti dan dia pergi meninggalkan para murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya apa? Bahwa Yudas memang tidak relevan lagi untuk mendengarkan pengajaran itu, maka ini tinggal hanya 11 murid lagi. Kepada mereka dikatakan Yesus berkata, yaitu dikatakan di dalam ayat yang ke-31 yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah bahwa Yesus segera akan ditangkap, disalibkan dan mati. Itulah cara Yesus untuk dipermuliakan, dan itulah cara juga Yesus mempermuliakan Bapanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teologi Injil Yohanes, salib atau penderitaan atau via dolorosa bukanlah kehinaan, bukanlah kemalangan, bukanlah sebuah kegagalan. Tapi teologi Yohanes mengajarkan bahwa salib adalah kehormatan, salib adalah kemenangan, salib adalah sebuah kemuliaan. Ini teologi Injil Yohanes. Makanya kalau kita berbicara tentang kristologi dalam konteks Injil Yohanes, bahwa tidak bisa tidak, salib dipandang sebagai sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan, bahkan sebuah kemenangan. Meskipun dikatakan di dalam perjanjian lama, yang juga yang dikutip oleh Paulus dalam Galatia pasal yang ketiga, terkutuklah orang yang di kayu salib, yang dianggap sebuah kegagalan, dianggap sebagai sebuah kehinaan. Tapi dipandang dalam teologi Yohanes bahwa salib adalah caranya Kristus mempermuliakan Bapa, dan cara Allah juga mempermuliakan Kristus. Dikatakan Yesus, dan itu akan segera terjadi, ayat yang ke-32. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya pikir paradigma berpikir kita juga perlu diubah pada zaman ini. Artinya apa? Jikalau kita mengalami penderitaan karena ketaatan kepada Tuhan, jikalau kita mengalami penderitaan, penolakan atau difitnah orang oleh karena kita mau setia kepada Tuhan, tolong pandang kalau itu demi untuk Tuhan, dan kalau itu juga karena kita berkarya melayani Tuhan, itu adalah sebuah kehormatan, itu adalah sebuah kemuliaan, itu adalah sebuah kemenangan. Dan paradigma berpikir seperti ini harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Karena kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, orang melihat ketika dia dikucilkan, disingkirkan, menderita, bahkan miskin oleh karena mau taat kepada Kristus, dia anggap itu sebuah kehinaan. Tidak.
Dalam teologi Injil Yohanes dikatakan salib itu, via dolorosa, penderitaan dan kematian di salib, adalah cara Yesus mempermuliakan Bapa dan sekaligus juga cara Bapa untuk mempermuliakan Kristus. Dan dikatakan oleh Yesus, saatnya akan datang segera. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, kenapa dikatakan bahwa kematian salib, di mana Yesus mengatakan dia akan mempermuliakan Bapa dan dia akan dipermuliakan oleh Bapanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini dilihat dari dua aspek. Yang pertama adalah selain berbicara tentang kematian atau penderitaan di kayu salib untuk misi Allah demi keselamatan manusia, itulah yang namanya satu hal, cara Yesus untuk mempermuliakan Bapanya. Yaitu apa, Bapak Ibu Saudara? Bahwa Yesus ketika mati di kayu salib, itu dia telah menyelesaikan mandat Allah, telah menyelesaikan misi keselamatan Allah bagi manusia. Karena memang untuk itulah Yesus diutus ke dalam dunia. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-30, sebelum Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dia berkata dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 30, sudah selesai. Dalam bahasa Yunani disebutkan dengan tetelestai, artinya Yesus telah tuntas mengerjakan mandat Allah. Yesus telah tuntas mengerjakan misi keselamatan yang diserahkan oleh Bapa kepadanya, yaitu mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Yesus berkata bahwa aku akan mempermuliakan Bapa dan Bapa mempermuliakan aku, yang kedua adalah bahwa kemuliaan salib dan cara Yesus mempermuliakan Bapanya selain tuntas mengerjakan amanatnya Allah, tetapi juga adalah kemuliaan yang didatangkan oleh karya, yang didatangkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Itulah kemuliaan keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui karya Kristus yang mati di kayu salib bagi orang yang beriman. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keempat kitab suci berkata, Yesus berkata dalam ayat 4 itu, Bapa, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yang dikatakan oleh Yesus adalah cara mempermuliakan Bapa dan bagaimana dia dipermuliakan oleh Bapa di atas kayu salib adalah juga dengan menyelesaikan tuntas karya penebusan, karya penyelamatan, karya pembenaran, dan karya rekonsiliasi yang dilakukan oleh Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit untuk kita. Ini yang kedua. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus berkata demikian, maka dia mengatakan satu hal lagi kepada para murid. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata saat kematiannya yang sudah dekat, dan setelah itu dia akan naik ke surga. Itulah Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 itu. Maka yang dikatakan kemana aku pergi kamu tidak tahu, tapi dikatakan aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, dan kalau tempat telah tersedia aku akan datang untuk menjemput kamu. Itu ayat yang ketiga dari Yohanes pasal 14. Maka Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya. Maka ketika dia berkata bahwa tidak akan lama lagi dia akan mati dan juga akan bangkit dan naik ke surga, maka dia memberikan pesan ini kepada mereka. Yesus memberikan pesan ini kepada para murid-muridnya. Barulah Bapak Ibu Saudara dimunculkan sebuah perintah yang baru di ayat 34 dan ayat 35. Kenapa diberikan oleh Yesus sebuah hal perintah baru ini? Karena dia akan segera pergi meninggalkan para murid-muridnya. Dia akan pergi kepada Bapa di surga dan menyediakan tempat di sana, meskipun akan diutus seorang penghibur yaitu Roh Kudus untuk menyertai para murid, tetapi mereka diteguhkan dengan sebuah relasi yang baru. Itulah perintah untuk saling mengasihi. Maka ayat 35
tepat dikatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perintah baru. Apakah ini perintah baru untuk saling mengasihi? Bukan. Kalau tadi kita mau baca dalam epistel kita dalam Imamat pasal 19 ayat 18. Dikatakan supaya saling mengasihi sama seperti engkau mengasihi dirimu. Apakah ini perintah baru? Bukan. Tapi kenapa Yesus mengatakan ini perintah baru? Karena kita perhatikan di dalam konteks imamat tadi adalah kasih dalam arti standarnya, yaitu sama seperti dirimu sendiri, demikianlah engkau mengasihi. Tetapi perintah yang dikatakan di sini saling mengasihi, standarnya naik Bapak Ibu, yaitu apa? Sama seperti aku mengasihi kamu. Kalau di dalam imamat sama seperti dirimu, tetapi di dalam hal ini sama seperti aku mengasihi kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih adalah slogan yang menjadi bisa mati, kaku, dan tidak punya makna. Ya, kenapa saya katakan demikian? Terlalu banyak orang berbicara kasih, tetapi juga banyak sekali orang tanpa kasih dan kehilangan kasih. Gereja mendengungkan kasih, tapi justru seringkali dalam kehidupan berjemaat tidak nyata kasih yang real. Bahkan kasih itu sebatas kata-kata dan teori. Tetapi di sini dikatakan supaya kamu saling mengasihi dengan perintah baru standarnya dari standarnya itu, yaitu apa? Bahwa standar kasih para murid itu sama seperti Yesus telah mengasihi mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, gimana rupanya standar kasih yang dimana Yesus mengasihi mereka? Atau sama seperti kasihnya Yesus kepada para murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada kasih yang menyerahkan nyawanya bagi para sahabatnya. Maka dikutip juga oleh Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16 dikatakan, oleh karena Kristus telah mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya mati bagi kita, maka kita pun wajib mengasihi saudara kita dengan cara apa? Menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Inilah perintah baru, yaitu saling mengasihi, bukan sebatas sama seperti diri kita dengan orang lain. Untuk itu pun kita sudah susah sekali. Tetapi dituntut oleh Yesus satu hal lagi, yaitu apa? Bahwa sama seperti aku mengasihi kamu, yaitu di mana aku demi keselamatanmu, aku menyerahkan nyawaku untukmu, aku menyerahkan yang terbaik bagiku untukmu, supaya engkau tidak binasa. Demikianlah kasihmu terhadap orang lain, terhadap saudaramu yang lain. Bukankah Yesus yang mengasihi kita dengan cara menyerahkan nyawanya yang terbaik dalam dirinya, yang termahal bagi dia, supaya memberikan yang terbaik bagi kita, yang termahal bagi kita. Itulah keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada hal yang paling besar dan paling berharga dalam hidup manusia kecuali keselamatan jiwanya. Itulah sebabnya penulis Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 36 berkata, apa gunanya kamu memperoleh seisi dunia jikalau kamu kehilangan nyawamu, jikalau kamu kehilangan jiwamu. Sekaya sehebat apapun kita, kalau binasa, kalau jiwa kita binasa, tidak ada artinya. Tapi mungkin kita tidak terlalu kaya, atau mungkin tidak terlalu terkenal atau hebat, tapi ketika kita menikmati anugerah Allah di dalam memberikan keselamatan bagi kita, kita telah mendapatkan yang terbesar, terpenting di dalam hidup kita. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, aku memberikan nyawaku yang terbesar, yang terpenting, yang termahal dalam diriku, demi memberikan keselamatan, hal yang berharga dan paling penting di dalam dirimu. Standar kasih seperti itulah yang dimintakan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam hal saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, ini enggak gampang. Makanya saya katakan tadi dalam imamat, kasihi sesamamu seperti dirimu. Ini kasihi, saling mengasihi, sama seperti aku
telah mengasihi kamu dengan cara menyerahkan nyawaku bagimu supaya kamu tidak binasa. Gimana caranya supaya ini bisa terjadi? Yang saya katakan Bapak Ibu Saudara satu hal. Kenapa kita atau seseorang susah untuk mengasihi? Susah untuk menolong dan mengampuni? Saya berani katakan satu hal. Itu artinya bahwa kita kurang merasakan, kurang menikmati arti kasih Kristus kepada kita. Dalam teori psikologi, orang sejak kecil kalau biasa diperlakukan kasar, maka sulit bagi dia untuk menjadi lembut di masa tuanya. Orang yang menikmati kasih dan perhatian sejak kecil akan lebih gampang untuk mengasihi dan memperhatikan orang lain. Ini teori psikologi. Maka saya pikir teori ini relevan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka jikalau kita merasakan menikmati kelimpahan rahmat, kelimpahan kasih Allah, di mana Kristus yang menyerahkan nyawanya mati bagi kita, inilah satu-satunya cara yang memungkinkan, cara yang memampukan kita untuk bisa mengasihi orang lain dengan standar kasih yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada kita. Maka bagaimanakah implikasi soal kasih di sini? Dengan standar yang Tuhan katakan sama seperti Dia telah mengasihi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kasih dalam arti kemurahan minimal dipahami dari dua aspek. Yang pertama adalah kasih di dalam menolong atau memberi, membantu orang lain. Itulah yang di dalam Imamat pasal 19 yang tadi kita baca. Yaitu di mana dikatakan di sana, kalau engkau panen gandum atau anggur, jangan 2 kali, sisakan untuk orang miskin. Kalau engkau dikatakan jangan tindas orang lemah, jangan engkau lebih takut kepada para pembesar. Dan kalau ada orang asing dan orang miskin di tempatmu, tolong jaga tampung dan perhatikan. Yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kasih yang real yang pertama adalah di dalam hal memberi pertolongan, di dalam hal membantu orang yang berkekurangan. Di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dikatakan, selagi ada kesempatan marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara kita seiman. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini kata-kata kasih slogan yang mati yang tanpa makna. Tapi hari ini kita harus belajar juga menaati bahwa tidak ada kasih tanpa pemberian, tidak ada kasih tanpa pertolongan. Dengan satu hal saya katakan kalimat seperti ini. We can give without loving, but we cannot love without giving. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Barangkali karena jengkel sama pengemis di jalan pun kita bisa kasihkan 5.000 atau 2.000. Tapi belum tentu kita mengasihi. Tetapi tidak seorang pun bisa mengasihi tanpa memberi. Bohong kalau kita katakan kita mengasihi tapi membiarkan dia lapar, membiarkan dia dalam kemelaratan, dalam kemiskinan, membiarkan dia dalam kekurangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mengasihi saling sesama dikatakan dalam konteks sama seperti Kristus. Salah satu juga yang kita pahami dan mau kita lakukan sekarang adalah mari belajar memberi, memberi, memberi. Kasih adalah to give, not to get. Kasih adalah memberi, bukan menerima. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-3, ayat yang ke-18 dikatakan, karena itu saudara-saudara, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jemaat Tuhan ini yang harus kita tegakkan. Karena ciri kekristenan salah satu adalah hidup di dalam kasih. Makanya jangan ada jemaat kita kaya luar biasa, mewah, makan dan lain-lain, tapi ada jemaat juga di sektor ataupun di jemaat kita secara menyeluruh mungkin terpaksa puasa karena tidak ada lagi yang bisa dimakannya dan anaknya mungkin tidak bisa sekolah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita memberi dan memberi bukan menerima.
itulah kasih yang pertama. Maka kasih dalam hal ini bukan slogan, bukan kata-kata, tapi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Itu 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tolong lihat sekitar kita. Lingkungan kita yang pertama di sektor kita. Lingkungan kita yang kedua satu jemaat. Baru yang paling dekat sebenarnya adalah keluarga kita, keluarga abang, kakak dan saudara kita. Barulah tetangga kita tanpa pandang suku agama. Jangan sampai kita mengabaikannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, tolong makan kenyang, jaga kesehatanmu, jaga gizimu, tetapi kita tidak memberi apa-apa. Siapapun bisa. Siapapun bisa. Kita suka berkata, tolong jaga kesehatan, salam sehat. Jaga kesehatan, tolong jaga nutrisimu, jaga gizimu. Tetapi kita berdiam dan menutup kantong kita. Apakah mereka bisa makan? Tak bisa. Bapak Ibu Saudara, kalau dihubungkan dengan khotbah kita minggu yang lewat, bahwa kita diminta memberi, menolong, memberikan bantuan kepada orang lain, bukan menunggu kaya. Kalau menunggu kaya berarti saat nanti waktu miskin pun kau susah memberi. Apalagi waktu kaya lebih sulit untuk memberi. Maka jangan pernah berkata tunggu aku kaya baru tolong. Bahkan belajar dari janda itu memberi dari apa yang dia punya dari hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika engkau digerakkan oleh Roh untuk memberi, jangan tunggu dan jangan tunda. Mari belajar memberi bukan dari kelimpahan, tapi mari belajar memberi dari kekurangan. Di mana Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Tuhan akan memelihara kita senantiasa. Bapak Ibu Saudara, saya pernah punya pengalaman yang menarik dalam hal-hal ini. Ya, pernah suatu ketika saya ketemu dengan seorang mahasiswa dan dia bilang, "Bang, cateringku sudah di stop oleh karena 2 bulan belum bayar." Terus, ya tadi pagi aku juga belum makan sampai siang. Jadi harinya ketemu orang jajan. Waktu itu saya punya duit tinggal 55.000. Waktu itu Tuhan ini ku kasih enggak. Waktu ku coba ku tahan, hilang sukacitaku. Tapi ketika itu aku berdoa dalam hati sambil ngomong, aku mendengarkan hati nuraniku dipimpin oleh Roh. Berikan, berikan, berikan. Setelah ku putuskan ku beri, dan akhirnya ku kasihkan 50.000 dan tinggal ongkosku 5.000 lagi. Bapak Ibu, baru aku sejahtera. Jangan tahan berkat Tuhan. Maka di dalam rezeki yang kau miliki, semua berasal dari Tuhan. Itu berkat Tuhan, bukan milikmu. Bahkan di dalam rezeki yang Tuhan berikan kepadamu, ada hak orang lain juga untuk bisa menikmati berkat daripadamu. Maka kasih adalah to give, not to get. Beri dan beri. Maka kasih di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, di dalam hal memberi adalah bukan hitung apa yang telah kau serahkan, apa yang telah kau beri, apa yang telah kau bantu. Tapi hitunglah apalagi yang bisa kamu serahkan. Ada banyak orang menghitung persembahannya, menghitung pemberiannya. Tapi kasih yang real adalah bukan menghitung apa yang sudah kita beri, tetapi kita menghitung dan mencari apalagi yang masih bisa kita persembahkan demi orang lain, demi saudara kita, termasuk bagi pekerjaan Tuhan. Inilah kasih yang memberi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan ada sampai ada orang kelaparan di sekitar kita, kekurangan di sekitar kita, bahkan dia tidak bisa membeli obat oleh karena dia tidak punya uang, atau katakanlah juga dia tidak bisa jualan lagi oleh karena tidak ada modal. Bapak Ibu, saya pikir kepedulian sosial dan tindakan kasih yang real perlu kita wujudkan. Apalagi masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara. Perlu itu kita tingkatkan. Saya tahu gereja kita melakukannya tiap jemaat, tetapi saya harus katakan, tidak ada kata cukup untuk memberi. Tapi ada kata cukup untuk menerima. Saya ulangi. Seharusnya kalau kasih menguasai kita, tidak
ada kata cukup untuk memberi. Tetapi mungkin ada bisa kata cukup untuk kita terima. Supaya orang lain bisa menikmati dan tidak menumpuk pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah kasih di dalam hal kemurahan hati memberikan pengampunan. Maka di sini kalau kita perhatikan dua kasih yang diajarkan oleh Yesus. Kalau memberikan hati yang pertama dalam hal bantuan, ini kemurahan di dalam memberikan pengampunan kepada orang lain. Itulah kasih yang dikatakan juga dengan standar sama seperti Kristus telah mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya mati bagi kita. Semua kita hafal Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah standar kasih kita. Belajar daripada Kristus, kasih yang memberikan pengampunan. Kalau dilihat dari hidup kita, satu pun tidak layak di antara kita ini yang diampuni. Kalau dilihat dari perbuatan kita, kenajisan kita, pemberontakan kita, tak ada satu pun yang layak kita ini untuk diampuni. Tak ada yang satu pun yang layak di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pengampunan karena kasih Allah yang memungkinkan kita ditahirkan, dibenarkan, dan rekonsiliasi dengan Allah. Itulah kasih yang memperdamaikan. Maka kasih yang kedua adalah, yang pertama tadi, to give not to get. Yang kedua adalah to forgive and to forget. Mengampuni dan melupakan. Tidak ada kasih yang mengampuni kalau kita mengingat kesalahan orang. Maka Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita sama seperti standarnya Kristus bagi kita. Bapak Ibu Saudara, harus diakui juga kadang-kadang di gereja pun orang bisa sering senyum diplomatis. Gak enak kalau gak teguran, soalnya sesama sintua, sesama-sama. Maka terpaksalah senyum. Kalau tadi bisa menghindar ke kiri, nggak dilihatnya, mungkin kita menghindar. Tapi karena nggak bisa lagi menghindar, tapi harus ketemu, terpaksa horas lawe. Saya mau tanya, ketika engkau senyum di bibirmu, senyum nggak hatimu? Jangan-jangan kita senyum di bibir menyapa dia, tapi dalam hati, kapan kau kulotakkan? Bapak Ibu Saudara, ini kasih Tuhan. Ini bukan kasih. Maka kasih yang mengampuni dengan catatan tanpa batas dan tanpa syarat. Dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 22. Ketika murid-murid berkata, berapa kalikah orang diampuni atau mengampuni? 7 kali. Yesus berkata tidak. 7 kali 70 kali. Artinya apa? Tanpa batas, tanpa syarat. Kalau lagunya Trio Ambisi kan sekali kau salah ku maafkan, 2 kali ku ampuni, 3 kali nggak tahu. Itu duniawi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari belajar mengasihi dalam arti mengampuni. Yang pertama, ampuni orang yang paling dekat dengan kita. Siapa? Suami, istri, anak, orang tua, mertua. Bisa suami istri tidak teguran 2-3 hari. Mari kasih yang sejati sebagai tanda murid Kristus diwujudkan dengan cara pengampunan yang memberikan rekonsiliasi di antara kita dengan sesama kita. Saya berharap bahwa jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita bisa mendengarkan khotbah hari ini, satu hal yang mau saya katakan, tolong tidak ada orang yang mengganjal di dalam diri kita. Bahwa kita mengasihi dan mengampuni dia. Berapa kali pun dia melakukan kesalahan kepada kamu
Di dalam Injil Lukas berkata, jikalau ada saudaramu 7 kali berdosa kepadamu 1 hari, dan dia datang kepadamu mohon ampun, dikatakan engkau harus mengampuni dia 7 kali 1 hari loh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari mengasihi dengan mengampuni, dalam arti Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat Tuhan. Tidak ada satu pun atau seorang pun yang mengganjal hatimu. Bahkan kita seringkali berdoa di dalam doa, Bapa kami, ampunilah kami sama seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Coba bayangin ketika kita berdoa mengatakan doa seperti itu, tiba-tiba malaikat Tuhan menurunkan catatan dari atas. Sianu, 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 sianu. Dalam doa pun kita enggak jujur, di mana lagi kita jujur? Tuhan ampuni kami sama seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Kalau lembaran itu turunkan malaikat dari atas. Sianu, 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 sianu. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tidak ada satupun orang yang tidak kau ampuni. Mengampuni adalah melupakan. Makanya dikatakan to forgive and to forget. Ada banyak orang berkata, aku telah mengampunimu. Tetapi begitu muncul orangnya, hilang sukacita dan damai sejahteramu. Bahkan ketika namanya disebut orang pun dan langsung muncul kebencian di dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara, mari kita bertobat dalam hal ini. Maka mengampuni harus melupakan kesalahannya. Jangan diungkit lagi. Maka ada orang pernah berkata seperti ini. Gimana bang? Baru lagi diputuskannya aku. Udah jalan dia dengan temanku sendiri. Menyakitkan itu ya. Bagi kalian yang muda ya. Coba bayanginlah kalau pacarmu tiba-tiba diputuskan kamu. Dan seminggu lagi dia jalan dengan temanmu sendiri. Ya kan? Maka kau akan berkata, luka lama belum sembuh, tapi sudah dibuat luka baru dan disiram dengan cuka. Coba. Ya kan? Gimana mau mengampuni ini? You have to, harus. Tidak bisa tidak. Maka kasih dalam arti mengasihi sama seperti Kristus menyerahkan nyawanya adalah kasih yang bukan karena kau beri aku beri, karena kau mengampuni maka kuampuni, karena kau datang ke rumahku maka ku datang ke rumahku. Itu bukan kasih. Makanya banyak orang Batak bilang atau orang Simalungun juga berkata, pesta Sianu hari Sabtu ini, jangan lupa ya, soalnya waktu pesta kita dulu datangnya orang itu. Itu bukan kasih. Dulu kita dibantunya 5 liter beras. Maka cocok juga lah kalau kita bantu sekarang. Itu bukan kasih. Tapi itu pun udah baik juga lah ya. Soalnya nanti dibilang orang juga, memang tak ada otak kawan ini, tak tahu dia berterima kasih. Udah ditolong pun tak pernah berpikir untuk menolong orang lain. Itu bukan kasih kalau karena. Yang kedua, kasih bukan supaya. Supaya banyak orang datang pertonggoan di rumah kita, rajinlah kita pertonggoan. Karena mau pesta 6 bulan lagi, rajinlah kita ke pesta supaya nanti pesta kita banyak orang datang. Waktu STM di rumah kita banyak orang datang, supaya datang banyak nanti di rumah kita. Rajinlah kita minimal 2 bulan ini. Udah siap nanti roster kita, udah nggak datang pun nggak apa-apa. Kasih bukan supaya. Supaya orang baik kepadaku itu bukan kasih. Supaya orang menolong aku maka ku tolong dia itu bukan kasih. Tapi kasih adalah meskipun. Meskipun dia tidak berterima kasih ketika ku tolong, tidak ada alasanku untuk menghentikan bantuanku. Meskipun ketika dia ku tolong, dia melukai perasaanku,
tidak juga ada alasan bagiku untuk berhenti menolong dia. Meskipun dia menyakiti hatiku berkali-kali, aku tidak punya alasan untuk membenci dan menjauh daripadanya. Bahasa Simalungun meskipun adalah agape, mirip dengan kata kasih agape. Kasih Allah yang tanpa syarat, yang tanpa batas adalah kasih agape. Itulah kasih yang juga relevan dengan bahasa Simalungun agape. Agape borit uhurku berkali-kali kau buat, tidak ada alasan bagiku. Termasuk juga bagi kaum muda, meskipun cintaku kau tolak, tidak ada alasan bagiku untuk membencimu, meskipun aku berhenti untuk mencintaimu. Ya kan? Ini enggak karena ditolak cintanya langsung dijelek-jelekkan. Kau kenal enggak buru gersang itu, yang itu? Kenal, kenapa rupanya? Bayangin, bukannya cantik, berani pula dia nolak cintaku, katanya gitu. Kan gitu kan? Kan laki-laki kan kayak gitu, kalau dia suka dibilangnya cantik, kalau ditolak cintanya dibilangnya jelek. Kan gitu. Tapi dia lupa, kalau yang jelek pun berani nolak, apalagi yang cantik. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari mengasihi seperti Kristus menyerahkan nyawanya. Itulah kasih yang meskipun aku tidak terlalu kaya, meskipun aku hidup pas-pasan, meskipun aku dalam kekurangan, aku harus memberi. Meskipun aku disakiti, dilukai berkali-kali, aku harus mengampuni. Itulah kasih. Ini enggak sermon sesama majelis masih penganan uhur. Ya kan? Nanti salam-salaman. Hati salaman enggak? Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, disinilah penting bagi kita jangan berteori tentang kasih. Terlalu banyak teori tentang kasih. Tapi lakukanlah dengan real. Makanya pertama, to give not to get. Yang kedua, forgive and forget. Ampuni dan lupakan. Kita kadang-kadang Bapak Ibu Saudara bisa kita senyum sepertinya tenang, tapi hati gitu. Saya pernah membaca sebuah media dan di satu pengadilan yang dibunuhnya ini meninggal umur 66 dan dia sekitar 64 atau 65. Ketika ditanya, kenapa Bapak membunuh dia? Dulu waktu kecil kami ngangon kerbau atau menjaga kerbau, beternak kerbau, aku ditamparinya waktu anak-anak. Bayangin, sekarang udah 65 tahun. Itu kan disimpannya kan? Gitu. Mari Bapak Ibu. Karena itu dikatakan di dalam bagian ini, itulah kasih yang seperti Kristus adalah kasih yang agape, meskipun. Itulah kasih yang berkorban. Apa yang rela kita korbankan demi orang lain? Apa yang rela kita serahkan untuk menolong orang lain? Perasaan apa yang rela kita hancurkan? Harga diri apa yang kita rela hancurkan untuk mengampuni dan mengasihi orang lain? Saya tidak tahu apakah ini berpengaruh kepada budaya atau karakter. Orang kita, Batak, Motoba, Simalungun, Karo, Mandeling, dan lain-lain, pintar kali dan punya bahasa dalam arti kata berterima kasih. Simalungun dia tetupa, Toba mau lihat Karo bujur. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu, apa bahasa Simalungun, bahasa Toba? Minta maaf, mengaku dosa. Gak ada kata minta maaf. Bahasa Simalungun, bahasa Indonesia itu. Apakah itu menunjukkan salah satu kosakata sebagai bagian dari karakter suku kita? Makanya susah kali kita untuk mengaku salah dan minta maaf. Abang adik berantem, gak ada kata maaf. Cuma kalau ada permen bagi dua. Suami istri berantem, gak ada kata maaf. Tapi ketika istrinya pak kita makan, ya. Gak ada kata maaf. Apalagi bagi kita bapak-bapak ini, berapa kali kau minta maaf sama istrimu? Bertobat ya.
Terlalu sulit kaum bapak atau kaum laki-laki untuk mengaku salah dan minta maaf kepada istrinya. Seringkali istri ditempatkan pada posisi yang lemah. Suami pun salah, istri harus mengalah, istri harus minta maaf. Bapak-bapak harus bertobat dalam hal ini. Berapa banyak kita yang senior atau katakan abangan minta maaf kepada orang yang junior atau adik kita. Berapa banyak kita berani minta maaf sebagai pembimbing kepada orang yang kita bina. Dan disinilah kasih yang real dengan pengampunan. Kasih yang melupakan kesalahan. Kasih yang juga berani minta maaf, mengaku salah kepada orang lain. Baru Bapak Ibu Saudara dikatakan dalam ayat 35. Kalau kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tanda atau bukti kemuridan atau seorang murid Kristus ditekankan oleh Yesus bukan sebatas ritual, bukan sebatas ibadah, bukan sebatas kegiatan rohani, dan bukan sebatas simbol-simbol keagamaan. Tetapi yang ditekankan oleh Yesus, tanda kemuridan adalah hidup yang berbeda dengan dunia, hidup yang ada di dalam kasih. Kita lebih sering membangun kekristenan kita dengan kegiatan, banyak kali kegiatan, dengan jabatan rohani, dengan nyanyian rohani, dengan simbol-simbol rohani. Tetapi sejauh mana kita hidup di dalam kasih, itulah tanda kemuridan. Dalam hal ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, penting kau beribadah, iya. Penting kau tahu firman Tuhan, iya. Penting kau punya kegiatan rohani, betul. Tetapi hal yang nyata adalah kasihi sesamamu, saling mengasihi dengan kasih yang nyata. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari membangun simbol kekristenan zaman ini. Bukan dari segi simbol-simbol keagamaan. Meskipun simbol keagamaan, kegiatan keagamaan, jabatan rohani itu penting. Tetapi paling penting adalah cara hidup yang meneladani Kristus. Karena Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayat 16. Maka Allah yang adalah kasih, maka kita pun wajib hidup di dalam kasih. Dan hari ini kita tidak sedang berteori tentang kasih, tapi melakukan tindakan kasih. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau ada seorang yang perlu kau tolong hari ini, jangan tunda besok. Antarkan apa yang bisa kau serahkan. Dan kalau ada orang yang harus kau ampuni hari ini, jangan tunggu. Bisa kau WA-kan, bisa kau SMS-kan, bisa kau telepon. Dan kalau itu di rumahmu, saya harap engkau langsung jumpai di akhir ibadah. Dan mengaku salah dan minta pengampunan Allah. Dan disinilah kita terbukti sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-muridnya. Simbol murid atau tanda murid adalah hidup di dalam kasih yang real. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan kasih. Mari kita berdoa. Biarlah kami mengalami kelimpahan atau menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang telah mengorbankan nyawanya bagi kami supaya kami tidak binasa. Maka dengan kasih itulah kami tularkan kepada orang lain untuk mampu mengasihi orang. Dengan memberi, kalau engkau memberikan nyawamu, kami bukan juga hanya memberi apa yang dalam harta, tapi kami pun memberi apa yang bisa kami korbankan demi mereka. Berkorban perasaan, berkorban waktu, berkorban uang materi, bahkan juga berkorban dari segi harga diri, bahkan juga bisa berkorban apapun yang bisa kami lakukan demi menyejahterakan dan menolong orang lain. Bahwa kami harus berpikir bukan menerima, tapi kami harus berpikir lagi apa yang harus kami lakukan untuk memberi dan menolong orang lain. Tolong kami untuk mengasihi sebagai perintah baru, mengasihi dengan standarnya Kristus yang telah menyerahkan nyawanya untuk kami. Biarlah kami juga belajar mengasihi dengan mengampuni tanpa batas, mengampuni tanpa syarat, supaya tidak ada seorang pun yang pernah berelasi dengan kami yang tidak kami ampuni, meskipun mereka berkali-kali melukai perasaan kami, menyinggung kami, menghina kami, merendahkan kami, melukai kami, dan bahkan berbuat jahat berkali-kali kepada kami. Tuhan tolong supaya kami tetap mengampuni mereka.
Bukankah dosa kami yang telah Kau ampuni jauh lebih banyak dibandingkan daripada dosa orang lain terhadap kami? Maka ketika kami mampu menikmati pengampunan-Mu dan kasih-Mu yang mengampuni dan melupakan semua dosa dan kesalahan kami, itulah membuat kami bisa mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Tolong hari ini Tuhan, kami rekonsiliasi dengan siapapun. Antara suami istri terjadi pengampunan karena kasih. Dengan orang tua, antara anak dengan orang tua, dengan saudara, dan juga tetangga, bahkan teman satu kerja. Tuhan tolong supaya kami mengasihi dan mengampuni mereka dan juga menolong mereka. Di masa pandemi ini, tolong supaya kami meningkatkan kasih kami dengan memberi, menolong orang berkekurangan. Supaya mereka diberkati Tuhan melalui kami. Dan juga mengampuni tanpa batas dan tanpa syarat. Inilah tanda, inilah simbol atau bukti bahwa kami murid-Mu, kami pengikut-Mu. Bukan karena kami beribadah meskipun penting. Bukan karena kami punya jabatan rohani atau suka nyanyi rohani. Tetapi lebih daripada itu, kami hidup di dalam kasih yang real, nyata. Bukan kata-kata, bukan teori, tapi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Kiranya Tuhan menolong kami melakukannya hari ini dan saat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Saatnya kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari kita untuk menyerahkan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Dengan hati yang bersyukur dan sukacita, mari menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita yang terbaik. Kita bernyanyi dari pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Apa yang aku miliki. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah. Itulah janji kudus, hidup segar dari surga dan diberi penebus.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera dan komitmen untuk melakukan firman Tuhan, dan arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Salam. Syukur kepada Allah, ibadah kita telah berjalan dengan baik. Sampai bertemu dalam ibadah minggu depan, dan tetap jaga kesehatan. Mari kita hidup dalam kasih yang nyata kepada sesama. Kita bernyanyi Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu kembali.